Huang Guzizun mendengus dingin, melangkah maju, dan meledak. Aura iblis abis yang mengerikan naik ke langit dari tubuhnya, menghalangi Kaisar Pojun. Namun, sebelum dia bisa mengambil tindakan, Qin Mo langsung menghentikannya. "Biarkan aku yang melakukannya," ucap Qin Mo dengan dingin, tubuhnya bangga, dan dia tidak takut dengan serangan Kaisar Pojun. Diagram yin yang megah tiba-tiba muncul di tubuhnya. Diagram yin yang berputar dan mengandung aura yang menakjubkan, seolah-olah aturan alam semesta melebur ke dalamnya. Dua warna yin dan yang mewakili sumber kegelapan dan sumber iblis abis. Kedua asal tersebut bergabung menjadi satu dan langsung berkembang dengan tekanan tertinggi. Aura tak terbatas mekar, dan Qin Chen bisa merasakannya. Qin Mo bahkan belum mencapai yang tertinggi, dan masih selangkah lagi dari yang tertinggi. Namun, semburan aura itu mengejutkan mendiang tertinggi seperti Kaisar Tahta. Di hadapan publik, Qin Mo dalam diagram yin-yang, naik ke langit dan bertabrakan dengan serangan Kaisar Pojun. "Mencari kematian," ucap Kaisar Pojun, bibirnya melengkung membentuk cibiran, sedikit keganasan muncul di kedalaman matanya, dan dia meledak dengan tangan kanannya, mempercepat 10 kali dalam sekejap. Kekosongan antara dua orang itu langsung meledak dan hancur. Sumber nafas yang kuat memenuhi tempat itu, dan lapisan kekosongan meledak menjadi debu yang tak ada habisnya. Kekuatan langsung dari kedua orang itu hancur dalam sekejap, dan mereka bentrok langsung. Dengan keras, Qin Mo mundur dengan keras. Dari segi kekuatan, dia masih tertinggal jauh dari Kaisar Pojun. Lagi pula, levelnya terlalu bervariasi. "Hahaha, ternyata kamu bahkan belum mencapai alam tertinggi. Nak, matilah untukku," ucap Kaisar Pojun dengan dingin. Setelah satu pukulan, Kaisar Pojun mengejar kemenangan. Begitu kekuatan pukulannya bersentuhan dengan diagram yin dan yang Qin Mo, dia segera merasakan kekuatan sebenarnya Qin Mo. Dengan tingkat kultivasinya, dia secara alami tidak mau menyerah. Setelah meledakkan pertahanan di depan Qin Mo dengan satu pukulan, dia meraung, dan dalam sekejap, dia melancarkan pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan tinju Kaisar Pojun menyapu secara langsung, menghantam diagram yin yang di tubuh Qin Mo seperti kilat. Setiap pukulan sangat kuat, dan kekuatan tinju yang dahsyat cukup untuk mengubah bintang menjadi abu. Seluruh tubuh Qin Mo didorong mundur oleh ledakan yang terus-menerus. Pada akhirnya, tubuhnya sepenuhnya ditutupi oleh aura gelap yang tak terbatas. Dalam raungan yang mengejutkan, dia langsung meledak, langsung menghancurkan lapisan kehampaan. Sosoknya berhenti, dan dengan keras, ribuan mil kekosongan di belakangnya tidak dapat menahan kekuatan dan dimusnahkan. "Maiko, apakah kamu baik-baik saja?" ucap Huang Guzizun bergoyang dan mendatangi Qin Mo dalam sekejap, mengerutkan kening dan bertanya. Qin Mo menggelengkan kepalanya. Ada lapisan kekuatan di tubuhnya yang tertahan, dan seluruh tubuhnya tidak terluka. "Bagaimana bisa?" gumam Kaisar Pojun, matanya membelalak. Setiap pukulannya sangat kuat dan mengandung aura mengerikan dari darah Raja Kegelapan. Apalagi Qin Mo, seseorang yang bahkan belum pernah menembus yang tertinggi, bahkan yang tertinggi di level puncak jangka menengah akan terluka parah dan musnah. Tapi bagaimana dengan Qin Mo? Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh rune gelap terang, rune ini dengan cepat menjadi introvert, membuat tubuhnya sebening batu giok, dan dia menahan semua serangan Kaisar Pojun. Itu adalah nafas perangkat sumber jiwa iblis. Perangkat sumber jiwa iblis adalah harta paling berharga dari klan iblis abis, harta karun yang benar-benar menantang langit, dan kekuatan pertahanannya. Sangat mengerikan. "Pojun, menyerahlah saja dengan patuh, dan biarkan aku menangkapmu," ucap Huang Guzizun dengan dingin. "Kamu ingin aku menangkapmu? Apakah menurutmu itu mungkin?" ucap Kaisar Pojun dengan ekspresi ganas muncul di matanya. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Pojun tiba-tiba berbalik, dan dengan keras, dia meraih Kaisar Tahta yang menghadap Ero Yuan Zizun dengan telapak tangannya. Sekarang situasinya menjadi sangat tidak menguntungkan baginya. "Tuan Pojun!" teriak Kaisar Tahta terkejut dan marah. Saat Kaisar Pojun menyerangnya, dengan keras, susunan cahaya muncul di sekelilingnya. Susunan cahaya ini naik dan langsung membuka saluran luar angkasa yang gelap. Jalur luar angkasa itu dalam, mengarah langsung ke kehampaan yang tak berujung. Di ujung lorong,
Sepertinya ada atmosfer gelap yang mengepul. Itu adalah benua gelap. Pada saat ini, Kaisar Tahta langsung membuka saluran transmisi ke benua gelap, dan ingin meninggalkan alam semesta ini dan kembali ke benua gelap seperti Si Kong Zen dan lainnya. Dia tidak ingin terus berjuang. Saluran teleportasi. Tahta, apakah kamu akan mengkhianatiku? Ucap Kaisar Po Jun dengan dingin. Tuan Po Jun, jangan salahkan saya. Ucap Kaisar Tahta mengertakkan gigi, matanya panik. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Ketika Kaisar Po Jun mencoba mengambil tindakan terhadap leluhur Anlei dan yang lainnya, dia tahu bahwa di mata Kaisar Po Jun, dia tidak akan pernah lebih baik dari leluhur Anlei dan yang lainnya. Begitu mereka dalam bahaya, dia pasti akan menjadi tujuan Kaisar Po Jun. Jadi dia sudah bersiap, dan pada saat Kaisar Po Jun hendak mengambil tindakan, dia langsung mengaktifkan formasi teleportasi. Dia lebih memilih kembali ke benua gelap daripada mati di sini. Dia bisa melihat bahwa semua yang mereka lakukan selalu menjadi bagian dari rencana klan iblis. Leluhur iblis abis terlalu licik, dan tidak mungkin mereka bisa mengalahkan satu sama lain di sini. Rangkaian cahaya yang kuat langsung menyelimuti dirinya, menyebabkan sosok Kaisar Tahta perlahan-lahan kabur. Di sisi lain, Huang Guzizun dan yang lainnya tidak menghentikannya. Bagi mereka, Kaisar Tahta hanyalah sisa jiwa. Yang terpenting adalah Kaisar Po Jun. Selama Kaisar Po Jun masih tertinggal, itu adalah kemenangan. Kaisar Tahta akan segera menghilang. Tahta, kamu sangat mengecewakanku. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa pergi? Aku sudah mengetahui hal ini sejak lama. Jangan berpikir dua kali. Jadilah makananku saja, ucap Kaisar Po Jun mencibir, dan rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tangannya. Rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya melonjak, langsung menembus kehampaan, dan melilit Kaisar Tahta dalam sekejap, yang hampir transparan. Ternyata sosok itu sudah lolos ke dalam kehampaan, dan Kaisar Tahta yang hendak menghilang setelah memasuki saluran transmisi, tiba-tiba memadat. Tidak! Teriak Kaisar Tahta dengan tatapan ngeri di matanya. Seluruh tubuhnya terbakar dalam sekejap, dan sumber kegelapan mengalir ke tubuhnya di sepanjang rantai gelap di langit. Aura di tubuh Kaisar Po Jun meningkat pesat. Selain itu, rantai hitam di seluruh langit seperti naga yang marah, menembus langsung ke bawah tanah terlarang gelap. Kuburan darah yang tak terhitung jumlahnya meledak di seluruh tanah leluhur kegelapan pada saat yang sama, dan klan gelap yang tak terhitung jumlahnya yang telah dikuburkan di bawah tanah leluhur kegelapan selama ratusan juta tahun adalah orang kuat, sumbernya terbakar pada saat bersamaan, semuanya masuk ke tubuh Kaisar Po Jun. Aura Kaisar Po Jun meningkat dengan gila-gilaan. Hentikan dia. Melihat ini, Huang Guzizun mengubah warnanya, meraung dengan marah. Dan tiba-tiba sebuah batu besar hitam muncul di tangannya. Batu itu memancarkan aura kuno, dan melonjak dengan ledakan keras, dan aura tertinggi menyebar keluar. Batu besar ini jelas merupakan harta yang berharga, dan auranya segera melonjak, berubah menjadi gunung suci kuno sepanjang ratusan juta kaki, dan menekan Kaisar Po Jun dengan ganas. Di sampingnya, Eroyuan Zizun dan yang lainnya juga bergerak, dan dengan keras, mereka semua mengambil tindakan sekaligus. Dan pupil Qin Mo berkedip, dan bola tiba-tiba muncul di tangannya. Total ada 49 bola dilempar. Setiap bola sepertinya berisi dunia. Dia langsung menghancurkan Kaisar Po Jun. Nak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Wuji Zizun memandang Qin Chen. Pegang itu Qin Mo. Ucap Qin Chen berteriak tajam dan bergegas menuju Qin Mo dengan keras. Targetnya adalah perangkat sumber jiwa iblis, dan jika dia menginginkan perangkat sumber jiwa iblis, dia harus menemukan hubungannya dengan Qin Mo. Wuji Zizun tergerak saat melihat ini, dan sungai takdir yang mengalir menyapu. Sungai panjang ini, berisi takdir tertinggi, dengan cepat terjerat menuju Qin Mo. Di sini, Kaisar Po Jun meraung, dan asal-usul Kaisar Tahta langsung berkumpul di tubuhnya, dia mengertakkan gigi dan langsung membakar darah Raja Kegelapan. Aura gelap membubung ke langit, dan rantai hitam menjulang dari langit dan bumi, menghantam puncak gunung hitam dengan keras. Rantai hitam itu megah dan tebal, dan aura gelap di atasnya terus naik dan turun, seperti pilar dari surga. Tiba-tiba bertabrakan dengan puncak gunung hitam,
dan langit runtuh dan bumi hancur. Dengan keras, puncak gunung hitam yang diledakkan oleh Huang Gu Zizun terjebak di udara dan tidak dapat ditekan untuk sementara waktu. Namun, serangan dari Penatua Gumo dan Penatua Moxin tidak dapat mendekati Kaisar Pojun, dan mereka langsung dihancurkan oleh gelombang darah Raja Kegelapan yang seperti gelombang. Hanya serangan Ero Yuan Zizun yang bisa membawa masalah pada Kaisar Pojun, tapi serangan itu terhalang oleh rantai hitam yang keluar dari tubuh Kaisar Pojun. Aura di tubuh Kaisar Pojun terus membaik. Lautan darah mendidih, dan nafas darah Raja Kegelapan memusnahkan segalanya. Kehampaan sepertinya telah menjadi lautan darah. Di sisi lain, Qin Mo awalnya menyerang Kaisar Pojun, tetapi setelah merasakan serangan dari Wuji Zizun dan Qin Chen, wajahnya sedikit berubah, dan 49 bola hitam langsung berbalik dan menabrak Sungai Takdir. Ombaknya memercik, ombak yang langsung menghantam Sungai Takdir dimuntahkan, dan jalannya runtuh. Masing-masing dari 49 bola hitam ini memiliki berat lebih dari 10.000 jun, dan aturan iblis abis yang terkandung di dalamnya terus mengganggu pergerakan Sungai Takdir. Hah, benda ini luar biasa. Seharusnya itu adalah aksesori perangkat sumber jiwa iblis dari klan iblis. Gumam Wuji Zizun berubah warna. 49 bola hitam ini, bahkan dia, yang tertinggi, merasakan tekanan, yang menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatannya. Untungnya, tingkat budidaya Qin Mo tidak tinggi dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya dari bola hitam ini. Jebak untukku, ucap Wuji Zizun berteriak keras, Sungai Takdir melonjak ke depan, dan sungai yang terputus melonjak dalam sekejap, menjebak 49 bola hitam tepat di Sungai Takdir. Nak, cepatlah. Pada saat yang sama, Wuji Zizun meneriaki Qin Chen dan mengirim pesan. Qin Mo, ucap Qin Chen mengaktifkan teknik terlarang jiwa surgawi, dan dengan raungan, kekuatan tak terlihat langsung menembus ke dalam pikiran Qin Mo. Ini menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi untuk secara langsung membangkitkan kesadaran dalam pikiran Qin Mo. Qin Mo, Qin Mo, Qin Mo. Sebuah suara berat terus mengalir ke dalam pikiran Qin Mo. Pikiran Qin Mo langsung dipenuhi gelombang badai, dan perasaan yang sangat familiar muncul dari benaknya. Kesadaran Qin Chen bergegas menuju Qin Mo, menyebabkan gelombang melonjak dalam pikirannya. Mata Qin Mo menjadi kabur. Qin Mo, bangun, cepat bangun. Qin Mo merasa sepertinya ada suara yang terus bergema di benaknya, seolah memanggilnya. Suara ini begitu familiar hingga membuatnya merasa ingin terjun sepenuhnya ke lautan luas ini. Dia sepertinya berada dalam kegelapan tanpa akhir, segala sesuatu di dunia begitu gelap, dan tidak ada akhir yang terlihat. Tetapi pada saat ini, dalam kegelapan tak berujung, seberkas cahaya tiba-tiba muncul, dan cahaya yang sangat terang ini seakan membangunkannya dari kegelapan tak berujung. Lautan jiwanya yang gelap tiba-tiba bersinar dengan cahaya spiritual. Hampir berhasil. Gumam Qin Chen merasa terkejut di dalam hatinya. Selama dia bisa menyalakan sedikit cahaya spiritual di lautan jiwa Qin Mo dan membiarkan jiwanya berhubungan dengan jiwanya sendiri, dia bisa langsung membangunkan Qin Mo dan pulih. Tapi tepat ketika Qin Chen hendak membangunkan Qin Mo, sumber Abyssal Demon yang menakjubkan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Qin Mo. Sumber Abyssal Demon ini begitu murni sehingga langsung memblokir jiwa Qin Chen yang terus-menerus menyerang. Mata Qin Mo yang awalnya bingung tiba-tiba sadar. Mencari kematian, ucap Qin Mo meraung marah, bayangan yang menjulang tinggi muncul di tubuhnya, yang merupakan sumber jiwa iblis. Serangkaian rune Abyssal Demon terus berputar dan mengelilingi tubuhnya, dan dia meninju Qin Chen dengan keras. Kekosongan langsung meledak, dan pukulan Qin Mo seperti kilat, tiba-tiba datang ke Qin Chen. Tuan, hati-hati, seru Lord of Abyss Demon. Qin Chen mendengus dingin, mengulurkan tangan kanannya, dan cahaya hitam tiba-tiba menyala di pedang karat misterius. Dengan suara desir, pedang karat misterius di tangan Qin Chen tiba-tiba menghilang. Pukulan Qin Mo langsung diledakkan oleh pedang karat misterius. Pada saat yang sama, pedang karat misterius itu tiba-tiba kembali ke tangan Qin Chen. Tapi tidak ada kegembiraan sama sekali di wajah Qin Chen, dan alisnya berkerut. Baru saja dia mencoba menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi untuk secara langsung membangkitkan jiwa Qin Mo, tetapi gagal. Pada saat terakhir, kekuatan khusus muncul,
menghalangi dampak jiwa Qin Chen. "Tuan, itu adalah sumber jiwa iblis," ucap Lord of Abyss Demon berkata dengan sungguh-sungguh, "artefak sumber jiwa iblis adalah harta paling atas dari klan iblis abis kami. Setelah dimurnikan, pertahanan material dan pertahanan jiwa yang terbentuk dapat mencegah invasi kekuatan eksternal apapun. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Qin Mo mampu menahan serangan Kaisar Po Jun sebelumnya. Apakah tidak ada jalan lain?" ucap Qin Chen mengerutkan kening. Lord of Abyss Demon menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan, sumber jiwa iblis ini sangat mulia. Mengontrolnya hampir sama dengan mengendalikan dunia iblis. Umumnya, hanya leluhur yang bisa mengendalikannya. Tidak mungkin membiarkannya mengalir ke tangan orang luar. Alasan mengapa leluhur membiarkan Qin Mo mengambil kendali atas dirinya pasti untuk melatih orang ini. Saya punya firasat bahwa Qin Mo akan menjadi kunci kendali leluhur atas klan gelap, dan alasan mengapa leluhur begitu yakin bahwa dia akan mengendalikan perangkat sumber jiwa iblis. Alasan utama memberikan kendali kepada Qin Mo adalah, setelah menyempurnakan perangkat sumber jiwa iblis, jiwa tidak akan dikendalikan oleh siapapun dari luar." Ucap Lord of Abyss Demon tampak yakin, jika tidak, tingkat budidaya iblis Qin ini tidak tinggi. Jika jiwanya mudah dikendalikan oleh orang luar, bukankah itu berarti rencananya akan gagal dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya? Dengan kekuatan perangkat sumber jiwa iblis, bahkan ahli transenden setengah langkah bahkan tidak dapat berpikir untuk mengendalikan Qin Mo pada tingkat jiwa. Ucap Lord of Abyss Demon menjelaskan. Mendengarkan penjelasan Lord of Abyss Demon, wajah Qin Chen menjadi semakin muram. "Ini adalah masalah," ucap Qin Chen tampak jelek. Dia juga memahami arti dari Lord of Abyss Demon. Siapapun yang telah menyempurnakan artefak sumber jiwa iblis, di bawah perlindungan artefak sumber jiwa iblis, tidak dapat dikendalikan oleh orang luar. Jika tidak, leluhur Yuan Mo tidak akan yakin bahwa dia akan menyerahkan sumber jiwa iblis kepada Qin Mo. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin bagi Qin Chen untuk membangunkan Qin Mo secara langsung. "Apa yang harus dilakukan?" gumam Qin Chen, hatinya dipenuhi dengan pikiran cemas. "Nak Qin Chen, mengapa kamu begitu ragu-ragu? Biarkan aku keluar, ikat orang ini dan pergi." Di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong mengaum dengan cemas. Pada saat ini, Huang Gu Zizun telah melihat tempat ini. Ketika dia melihat Wu Ji Zizun dan Qin Chen benar-benar menyerang Qin Mo, dia menjadi marah dan berkata, "Kamu mencari kematian." Gunung ajaib kuno yang megah jatuh ke arah Qin Chen seperti kilat. "Pergi," kata Qin Chen, matanya bersinar dengan ganas, dan pedang karat misterius di tangannya tiba-tiba menghilang. Pedang karat misterius dan gunung ajaib kuno tiba-tiba bertabrakan satu sama lain. Saat berikutnya, Qin Chen terbang mundur, dan kekuatan kuno yang menakutkan langsung meledak ke tubuhnya, menyebabkan semua organ dalam di tubuhnya bergetar hebat. Retakan langsung muncul di 5 harta rahasia, dan 5 organ dalam di tubuh Qin Chen diubah dari berbagai harta karun eksotis. Benda-benda seperti istana iblis hidup dan mati yang dia serap telah menyatu dengan tubuhnya. Namun, di bawah serangan Huang Gu Zizun, 5 organ dalam Qin Chen langsung dibelah, dan tubuh fisiknya terlihat. Ada sedikit retakan, tidak bisa menghentikannya. Dengan satu pukulan, Qin Chen hampir dihancurkan dengan satu gerakan bahkan jika dia menggunakan pedang karat misterius. Tingkat budidaya masih terlalu lemah. Gumam Qin Chen mengertakkan gigi. Mengapa begitu sulit untuk menembus wilayah tertingginya? Pada saat kritis, Qin Chen langsung mengaktifkan darah Raja Kegelapan di tubuhnya, dan sumber kegelapan tak berujung diaktifkan dalam sekejap. Darah Raja Kegelapan yang mengalir langsung menyelimuti Qin Chen dan mulai mendidih. Pada saat yang sama, seluruh kekosongan mendidih. Darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen langsung bertabrakan dengan darah Raja Kegelapan Kaisar Po Jun, dan benua Heiyu runtuh. Tidak dapat menahan kekuatan mereka. Orang-orang klan gelap sialan, mereka diam-diam menyerang putra iblis dari klan iblis abisku di saat aku sedang berurusan dengan orang lain. Ucap Huang Gu Zizun meraung. Dengan keras, energi iblis abis kuno yang mengepul di tubuhnya mencapai langit, dan seluruh tubuhnya langsung menjulang tinggi. Aura iblis abis yang mencapai langit mengalir ke batu hitam dalam sekejap, menyebabkan batu hitam itu meledak. Batu hitam,
seperti bintang iblis gelap yang tak tertandingi, terbakar dengan api hitam yang bergulir, jatuh di kepala Qin Chen. Pada saat ini, Wuji Zizun mendengus dingin, dan sungai panjang takdir yang terjerat dengan Qin Mo tiba-tiba melonjak, dan itu mencegat bintang iblis hitam dalam sekejap. Sungai takdir berkabut yang tak berujung sepertinya berkelok-kelok dari kedalaman alam semesta. Ia berhenti di depan bintang iblis hitam yang terbakar untuk sesaat. Dengan keras, keduanya bertabrakan. Seluruh dunia langsung runtuh, dan kekuatan bergulir tak terhingga langsung jatuh dalam sekejap, seperti air terjun kekacauan. Wuji Zizun, kamu benar-benar bergabung dengan orang-orang dari klan kegelapan. Ucap Huanggu Zizun dengan marah, menatap ke arah Wuji Zizun dengan keterkejutan di matanya. Wuji Zizun adalah ras manusia. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak boleh berkolusi dengan orang-orang dari klan kegelapan. Tapi barusan, tindakan antara dia dan klan kerajaan kegelapan lainnya jelas terhubung satu sama lain. Apa yang terjadi? Gumam Huanggu Zizun tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres dalam pikirannya. Ada yang salah dengan ini. Hati Wuji Zizun tenggelam. Wuji Zizun mengetahui bahwa rubah tua seperti Huanggu Zizun jelas bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Ia pasti sangat lihai, jika tidak hati-hati ia akan menyadari sesuatu. Begitu pihak lain mengetahui hubungan antara dia dan Qin Chen, itu akan merepotkan. Tepat ketika Wuji Zizun sedang memikirkan tentang bagaimana menghilangkan kecurigaan dari Huanggu Zizun. Tiba-tiba, hahaha, suara tawa yang mengejutkan terdengar. Itu Kaisar Po Jun. Dia menengadah ke langit dan tertawa, dan sosoknya menjadi sangat menjulang tinggi. Dalam sekejap, tubuhnya setinggi ratusan juta kaki. Pada saat ini, seluruh tubuhnya meletus dengan aura yang mengejutkan. Setelah menelan Kaisar Tahta, aura tubuhnya meroket pada saat ini. Semua kuburan darah di seluruh tanah terlarang yang gelap meledak secara langsung, bergemuruh, dan terlihat dengan mata telanjang. Tanah terlarang yang gelap di bawah terus-menerus runtuh. Tidak hanya tanah terlarang yang gelap, seluruh tanah leluhur yang gelap, dan bahkan benua Heiyu runtuh sedikit demi sedikit. Yang paling kritis adalah Kaisar Po Jun. Di tubuhnya, rantai gelap menari dengan liar di seluruh langit, langsung menembus inti benua Heiyu, dan dengan panik menyerap sumber gelap benua Heiyu. Aura supremasi puncak terpancar dengan ganas dari tubuh Kaisar Po Jun. Para master klan iblis abis seperti Ero Yuan Zizun yang sedari tadi menyerang Kaisar Po Jun langsung terhempas oleh aura mengerikan tersebut, tubuh mereka terkoyak dan hampir meledak di tempat. Aura darah Raja Kegelapan yang tak ada habisnya membubung ke langit dan menyebar dengan gila-gilaan, langsung menyebar keluar penjara iblis neraka dan ke wilayah klan iblis abis. Dalam sekejap, anggota klan iblis abis yang tak terhitung jumlahnya yang terkontaminasi oleh darah Raja Kegelapan semuanya menjerit kesakitan. Asal-usul abisal demon di tubuh mereka dengan cepat dilucuti, dan kemudian mereka dimakan dengan liar oleh Kaisar Po Jun.